Oke, terima kasih teman-teman komunitas Menemui Jodoh. Eh, ini adalah Zoom meeting pertama kita, ya. Zoom meeting pertama kita untuk menemani teman-teman di sini sampai nanti menemukan jodohnya, gitu ya. Jadi di Zoom meeting yang kita akan lakukan rutin ini, entah itu nanti mungkin 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, kita nggak ngerti. Tergantung nanti inspirasi yang masuk itu seperti apa. Apakah ada hal yang perlu aku bahas gitu kan. Tapi kalau misalkan di sela-sela antara Zoom meeting ini ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup WhatsApp. Oke? Kalau ada yang bingung tentang polanya yang harus dilakukan seperti apa, terus maksudnya apa dan lain-lain itu bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Oke? Nah, kita bahas tentang cerpen yang aku buat kemarin, ya. Kita mulai bahas tentang cerpen yang aku buat kemarin. Sudah mulai baca nggak? Sudah baca nggak kemarin tuh cerpen yang saya buat atau video yang kemarin saya buat itu? Coba eh coba ketik. Udah ya, udah semua ya. Ada yang belum nggak? Gimana sih pesannya ini? Bentar-bentar. Sudah. Ya. Ada yang belum baca nggak sampai sini? Atau belum nonton nggak video yang kemarin? Nggak ada ya. Semuanya kayak sudah ya. Oke. Di situ sebenarnya sebenarnya aku itu lagi membahas tentang sebuah perjalanan yang mungkin aja kalian akan alami ke depannya. Ya, kita nggak ngerti. Nah, tinggal nanti kita harus mengukur kita ini teman-teman ini sudah berada di fase mana, gitu ya. Fasenya fase mana. Jadi aku bahas aja langsung. Jadi itu tentang cerita kisah si jomblo yang penakut, ya. Dia jomblo dan dia takut akan kegelapan. Sebenarnya bahasa-bahasa yang aku taruh di sini adalah bahasa-bahasa simbol ya. Jadi kalau kalian misalkan baca kitab atau baca apa tuh sebenarnya kebanyakan tuh bahasa simbol untuk memudahkan dicerna sebenarnya. Tapi kalau kalian terjebak di simbol itu aja, maka kalian tidak akan dapatkan esensinya. Makanya di Zoom meeting ini aku akan berikan esensinya atau kalau misalkan di dalam Islam itu hakikatnya gitu ya. Hakikatnya dari simbol yang aku ceritakan di cerpen kemarin atau di video kemarin gitu ya. Jadi fase pertama itu ada 10 fase sebenarnya yang aku jelaskan di situ di cerpen itu. Jadi fase pertama itu aku namai sebagai fase di mana si jomblo itu adalah lekat dengan egonya dan emosinya. Dia menolak emosinya, ya. Jadi fase di mana dia terjebak dalam egonya dan dia mengalami fase menolak emosinya, gitu ya. Dia nggak sadar, dia lekat dengan identitas atau ego. Ego sama identitas itu mirip sebenarnya, sama lah, ya. Atau self concept, konsep diri. Jadi itu sama. Jadi ego yang bernama si jomblo atau orang yang tidak memiliki pasangan yang penakut, takut akan kegelapan. Nah, kegelapan ini sendiri adalah simbol yang aku ceritakan dalam cerita ini adalah simbol di mana dia menolak semua sensasi atau sensasi tidak nyaman yang terjadi di kehidupannya dia, gitu. Nah, ketika orang itu menolak satu sensasi, dia akan dikejar terus tuh sama sensasi itu, ya, sampai dia bisa menerima. Nanti aku akan jelaskan ya fase-fase di mana dia akhirnya menerima dan lain-lain, gitu ya. Jadi fase pertama adalah fase ego. Jadi ceritanya di situ, ya, dia melekat dengan identitasnya karena dia punya uang, dia punya sumber daya ya dari orang tuanya. Dia bisa tuh melarikan diri, ya. Sebentar. Dia bisa melarikan diri dari rasa takut yang selama ini mengejarnya. Dia hanya mau menerima satu sisi di kehidupannya, yaitu di situ simbol adalah terang atau cahaya. Ya, maunya yang enak aja. Jadi simbol terang adalah simbol di mana aku menceritakan tentang dia maunya yang enaknya aja. Dia tidak mau menerima kegelapan atau rasa tidak enak. Yang ekspresinya adalah mungkin rasa takut. Itu ya. Nah, dia lari tuh ya. Dia lari terus. Karena orang tuanya kaya, dia lari. Ini ceritanya fiksi ya. Saking fiksinya itu matahari ceritanya terbitnya dari barat. Dari barat ke timur. Jadi dia tinggal di Aceh, matahari terbit dari barat di Aceh.
Terus dia mengikuti matahari itu ceritanya. Supaya apa? Supaya dia bisa berada di kondisi terang lebih lama daripada orang-orang yang lain. Gitu ya. Jadi 3 jam lebih lama sampai dia kecapean di Papua, dia tidur, dia bangun pagi-pagi berangkat lagi ke Aceh. Nah ini mungkin pernah dialami sama teman-teman. Yaitu fase di mana teman-teman menolak rasa yang tidak nyaman di kehidupannya. Caranya itu macam-macam. Ya, misalkan kita lagi berhubungan dengan orang nih, gitu ya, berhubungan dengan calon pasangan kita atau pacar kita di masa lalu, gitu ya. Terus kita mengalami pertengkaran misalkan, ya, mengalami pertengkaran. Kalau orang-orang yang tidak sadar, mungkin dia akan terjebak bahwa aku adalah korbannya, dia adalah pelakunya, dia menyakitiku, gitu kan. Akhirnya apa ekspresinya? Akhirnya ekspresinya adalah marah-marah. Itu adalah salah satu ekspresi dari penolakan, gitu kan. Dia menolak rasa di mana dia harusnya bertanggung jawab atas emosinya sendiri, atas rasa marah itu sendiri. Jadi bedakan antara rasa marah dengan marah-marah itu berbeda, ya. Jadi ketika kalian tidak sadar, ya tidak bisa menerima rasa marahnya, kalian bisa saja berekspresi marah-marah. Sebenarnya marah-marah adalah menolak. Nah, sesuatu kalau misalkan ditolak, maka dia akan lari mengejar kita. Ya, ingat itu ya, catat. Sesuatu yang ditolak, dia akan lari mengejar kita. Itu hukum alam. Nanti kalian bisa perhatikan deh di kehidupan kalian. Tuh. Terus caranya lagi yang kedua adalah dengan lari. Nah, mungkin di sini nih dia nolak, dia lari juga. Lari dari rasa tidak nyaman itu. Caranya macam-macam. Misalkan kita mengalami kesedihan nih akibat kejadian tertentu. Kita lari, larinya dengan cara apa? Kita ngopi, kita nongkrong, kita curhat sama teman kita, ya memvalidasi bahwa aku yang benar, dia yang melakukan kejahatan kepadaku. Itu adalah aktivitas lari dari rasanya. Ya, jadi kita ketika kita curhat gitu kan, kita curhat tuh kayak kita ngalamin kayak, oh iya aku baik-baik aja, aku nggak apa-apa gitu. Itu sebenarnya adalah ekspresi lari, aktivitas lari dari emosinya gitu. Yang mana ketika kita lari itu kita akan terus dikejar sama emosi itu atau pengalaman itu, gitu ya. Jadi fase ini mungkin saja ya dialami sama teman-teman, mungkin saja. Tapi aku nggak ngerti. Ini kalian sudah di fase yang mana, ya. Jadi ketika kita lekat dengan ego, ya kita tidak sadar kita sedang menghuni identitas apa, maka realita itu akan mengikuti. Karena realita kehidupan kita itu pasti sama dengan identitas yang kita huni sekarang. Kita nggak usah ngomong jomblo dulu deh. Misalkan kita ngomong tentang identitas si orang kaya, ya dia adalah orang kaya. Berarti apa? Realitanya adalah keberlimpahan dong. Dia mudah mencari uang gitu-gitu kan. Uang datang sendiri kepadanya tanpa dia harus kerja keras gitu. Termasuk juga identitas si jomblo. Ketika identitas ini tidak disadari, maka apa yang terjadi? Ya, realitanya ya dia tidak akan pernah mendapatkan pasangan gitu. Jadi ego atau identitas itu adalah fenomena aja. Dia tidak tetap atau yang biasa disebut dengan ilusi. Ya. Kita yang asli adalah kita yang menyadari itu, kita yang menyaksikan itu. Ya. Oke, itu adalah fase pertama. Dia lari dari emosinya, terus dia lekat dengan egonya. Sebenarnya yang bikin penderitaan dalam hidup kita itu adalah kelekatan kita dengan ego itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus mulailah dia masuk fase kedua. Fase kedua adalah semesta atau Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan atau apapun kalian menyebutnya, itu memaksa dia untuk bangkit, ya. Memaksa dia untuk bangkit dari kelekatan atas egonya atau eh, pelarian dia selama ini dari emosi yang harusnya dia alamin gitu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kejadian-kejadian yang menimpa dia. Ceritanya di sini adalah kejadiannya si ayahnya atau bapaknya itu yang saudagar kelapa sawit gitu ya, perkebunan kelapa sawit itu dapat banjir bandang, bangkrutlah dia. Akhirnya dia dipaksa sama sama Tuhan, sama Allah untuk mengalami rasa takut akan gelap itu. Gitu ya. Dia mengalami ketakutan itu, dia merasakan ketakutan itu. Ya. Dan kalau kalian paham dan sadar, ini ini dialami oleh semua orang. Karena ketika dia lari ya dari satu rasa, dia pasti akan
dapat momentum dalam kehidupannya untuk mengalami rasa itu. Semakin kuat penolakannya, momentumnya akan semakin kuat juga. Jadi makanya penting untuk kita itu menerima aja semua rasa yang harusnya kita alami, kita terima dulu. Ya, kita terima dulu rasanya, jangan pernah lari, jangan pernah menolak rasanya dengan apapun aktivitasnya. Gitu ya. Karena ketika kita semakin kuat ya menolak rasanya, ini bahkan hiperbolanya yang tak ceritakan di sini adalah dia sampai naik pesawat dari ujung dari Sabang sampai Merauke. Itu kuatnya dia menolak rasa itu, semakin kuat juga momentum yang hadir di kehidupannya. Ya, di sini simbolnya adalah perkebunan kelapa sawit milik ayah itu hancur. Itu kejadian yang sangat ekstrim karena penolakannya juga sangat ekstrim. Ya, begitu juga dengan teman-teman misalkan menolak ya, menolak statusnya sebagai jomblo dan merasakan kesedihan, kesedihannya ditolak gitu ya. Maka momentumnya juga akan keras juga. Mungkin yang akhirnya mewujudkan realita sampai sekarang belum mendapatkan pasangan. Tapi enggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman sudah mulai punya sedikit kesadaran untuk apa namanya memperbaiki diri lah, memperbaiki kualitas diri. Dengan begitu nanti realita akan berganti dengan sendirinya gitu. Nah, ketika aku lanjut ceritanya, ya, ketika apa namanya perkebunan milik ayah itu kena banjir bandang gitu kan, dia masuk ke fase ketiga. Fase ketiga adalah fase penerimaan atas rasa takut. Dengan cara apa? Dengan cara dia melalui atau melampaui yang namanya malam gelap jiwa. Ya, nanti di akhir video ini aku akan jelaskan satu tips untuk kalian tuh bisa mengalami yang namanya malam gelap jiwa. Ya, malam gelap jiwa atau bahasa Inggrisnya The Dark Night of the Soul itu hampir dialami sama semua atau bukan hampir, tapi pasti dialami oleh semua orang-orang yang tercerahkan, termasuk para-para nabi. Ya, cuma dulu orang tuh bisa memberikan label dia nabi, dia orang tercerahkan. Sebenarnya kalau pencerahan tuh bisa dialami oleh semua orang, gitu ya. Nah, fasenya adalah malam gelap jiwa ini. Termasuk mungkin teman-teman sampai dengan saat ini, ya sampai dengan saat ini belum menemukan jodoh, itu bisa jadi adalah pengantar teman-teman untuk mengalami yang namanya malam gelap jiwa ini, gitu ya. Mengalami di mana kondisi suatu malam yang benar-benar apa ya, benar-benar menguras semua emosi, benar-benar bisa merasakan semua emosinya yang yang selama ini dihindari, gitu ya. Jadi dia di cerita cerpen ini fase malam gelap jiwanya itu ceritanya sudah hampir nggak punya apa, saking nggak punya uangnya, si ayah sudah tidak bisa bayar tagihan listrik lagi, ya tidak bisa bayar tagihan listrik lagi, terus dia harus mengalami yang namanya malam bergelap-gelapan gitu ya. Dia akhirnya bertemu secara head to head dengan rasa takutnya itu, takut kegelapan itu. Begitu juga dengan teman-teman, ini cuma contoh ya, contohnya rasa takut. Begitu juga dengan teman-teman, misalkan sampai dengan sekarang belum mendapatkan jodoh yang diharapkan gitu ya. Itu pasti ada rasa tuh di baliknya. Entah itu rasa kesepian, rasa tidak layak mungkin, atau rasa kesedihan, rasa apa namanya, rasa kemarahan mungkin juga ada di situ, atau mungkin juga ada trauma di situ. Itu akhirnya akan dialami gitu ya. Teman-teman pasti akan mengalami fase ini sebelum nanti kalian bangkit gitu ya dan terlahir kembali sebagai apa makhluk cinta gitu ya. Nanti akan ada fase selanjutnya. Ternyata ya pada saat dia mengalami itu si jomblo ini ya kita lanjut ke cerpennya. Ketika dia mengalami rasa takut ini, ternyata dia dikasih tahu temennya nih ceritanya di awal, dikasih sign sama semesta kalau nggak apa-apa kok, gelap itu nggak apa-apa, gelap itu menenangkan, gelap itu akan membuat kualitas istirahatmu itu jauh lebih baik gitu ya. Nah itu awalnya dia nolak kan konsep itu kan, ya awalnya dia nolak, terus dia akhirnya lama-lama ngalamin sendiri dan dia berpikir oh iya bener juga ya, ternyata gelap itu menenangkan ya, ternyata rasa sedih atau rasa takut itu nggak apa-apa kalau dialamin gitu teman-teman. Jadi kita penting untuk mengalami rasa itu sebelum momentumnya terlalu besar
terjadi di kehidupan kita. Kita alamin aja setiap fase kehidupan kita. Ketika kita merasakan sedih ya kita alamin aja. Ya, nanti di akhir aku akan jelaskan tentang bagaimana caranya kita mengakses malam gelap jiwa supaya tidak Allah atau semesta itu tidak menciptakan momentum yang besar untuk apa ya? Untuk kita supaya bisa mengalami itu gitu. Gitu. Jadi itu bisa kita lakukan setiap malam. Gitu. Ternyata setelah dia menerima kegelapan, dia menerima rasa takutnya ternyata nggak apa-apa. Akhirnya, akhirnya identitas si jomblo yang penakutnya ini runtuh gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia jadi identitas si jomblo aja. Gitu. Si jomblo aja. Jadi rasa takutnya dia runtuh. Nah, masuklah di fase keempat. Fase keempat adalah fase di mana dia mengalami keberanian atau munculnya keberanian. Nah, kalau teman-teman sadar ya, rasa takut, rasa takut akan kegelapan yang aku ceritakan di dalam sini, sama rasa takut kita ketemu orang, sama takut kita ketemu ular misalkan, itu adalah rasa takut yang sama, rasanya sama, objeknya aja yang beda. Gitu. Jadi rasa takut itu sudah ada di dalam diri kita, bukan karena objeknya, tapi rasa takutnya tuh udah ada dalam diri kita. Eksternal tuh hanya triggernya aja dia. Ya, jadi jangan fokus ke eksternal, fokusnya ke dalam diri kita dulu aja. Jangan fokus ke apa namanya triggernya. Nah, ketika dia mengalami rasa takutnya dan dia terima, rasa takutnya mulai runtuh, ya, dia mulai shifting dari yang penakut menjadi yang berani. Nah, ketika dia berani, dia mengalami rasa takutnya dan dia berani, gitu kan. Dia mulai berani tuh untuk ketemu atau berkomunikasi dengan orang yang sebelumnya dia tuh sibuk kan, sibuk untuk menghindari rasa takut itu kan dengan cara naik pesawat dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Akhirnya dia mulai terbuka nih untuk berkomunikasi dengan orang gitu ya, karena dia mulai tumbuh sebagai jiwa yang berani meskipun masih jomblo awalnya. Lama-lama dia berkenalan dengan orang, menjalin hubungan dengan orang. Setelah itu apa? Setelah itu dia mulailah berpacaran. Ceritanya di sini. Mulailah menjalin hubungan cinta atau asmara dengan orang gitu ya. Tapi, tapi dia masih belum belum sadar nih, ya. Dia sudah berani, tapi dia belum sadar identitas si jomblonya atau sosok yang mencari pelengkap di dalam dirinya atau yang biasa aku sebut dengan sosok si pencari cinta itu belum tersadari. Ya, jadi ceritanya gini, ceritanya dia berpacaran, ya, dia berpacaran menjalin hubungan, tapi dia belum sadar kalau sosok si jomblo yang mencari cinta ini belum runtuh atas kejadian pacarannya itu, ya. Jadi awal-awal pasti namanya pacaran tuh kan kasmaran tuh kan pasti rasanya senang-senang gitu kan ya. Jadi si si kita atau pasangan kita di awal tuh pasti melakukan performance terbaik gitu kan. Pasti menjadi apa memakai topeng orang baik. Oke, tapi lama-lama ini mungkin teman-teman alamin juga ya. Tapi lama-lama itu pasti nanti apa ya? Pasti nanti ujung-ujungnya terjadi pertengkaran, ada terjadi konflik gitu ya. Ya karena apa? Karena sosok si pencari cintanya, ya, yang mencari-cari cinta di luar dari dirinya itu belum tersadari. Ya, jadi awalnya dia dikasih kebaikan yang levelnya satu gitu ya. Dia terima, oh aku seneng. Ya addiction kan. Namanya rasa senang itu kan sangat candu kan ya. Suatu hari dia dikasih lagi nih satu. Oh iya aku seneng, tapi ini aku udah pernah, aku bosen. Dia minta yang level 2 gitu. Dia minta lagi sampai level yang tidak terbatas. Selama sosok si pencari cintanya ini tidak tersadari, tidak disadari. Akhirnya konflik lah mereka, berantem. Dia ngomong kalau si jomblo ini ngomong kalau kamu udah nggak cinta lagi sama aku, kamu sudah tidak bisa memberikan aku rasa cinta itu lagi. Pasangan yang ngomong lah, aku ini sudah melakukan yang terbaik, tapi kamu nggak pernah apresiasi. Kenapa itu bisa terjadi? Dan itu mungkin terjadi juga di teman-teman ya. Kenapa kok itu bisa terjadi? Ya karena sosok si pencari cinta atau si jomblo ini belum tersadari, gitu ya. Paham nggak sampai sini? Jadi sosoknya si pencari cinta, identitas si pencari cinta ini belum tersadari, gitu ya. Padahal kita ini adalah makhluk cinta kan. Aku sering ngomong gitu kan.
Itu belum tersadari. Selama itu belum tersadari, maka dia akan sibuk mencari cinta di orang lain. Nah, itu. Terus fase kelima, eh, fase kelima ini sebenarnya sama ya, mirip dengan fase yang keempat ya. Dia mulai berani, dia mulai menjalani hubungan, terus dia terjebak di identitas si pencari cinta. Dia mulai lagi cari tuh, cari pasangan lagi yang lain, cari pasangan yang lain. Akhirnya apa? Di tengah-tengah pasti kandas. Sebelum pernikahan pasti kandas. Gitu. Jadi akar masalah kenapa kok orang itu eh, selalu mengalami kegagalan dalam hubungan percintaannya mereka, ya karena sosok si pencari cintanya ini belum tersadari. Ya, kenapa kok belum tersadari ya? Karena dia tidak bisa mencintai dirinya apa adanya. Makanya di materi pola mencintai diri apa adanya itu adalah pola di mana kita menerima semua rasa kita, rasa-rasa yang ada di dalam diri kita. Ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, gitu kan, maka kita akan juga bisa menerima orang lain apa adanya. Mau orang itu lagi baik, mau orang itu lagi nggak baik gitu ya kita terima karena kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya. Itu. Nah, setelah itu, setelah dia mengalami putus-putusan terus, ya kegagalan cinta, suatu malam, ya ceritanya dia lagi duduk-duduk ini fase keenam, duduk-duduk, ya datanglah loper koran tuh ceritanya. Simbolnya adalah loper koran. Mungkin kalian mengalami ini juga. Loper koran yang memberi informasi, dia menjual sesuatu di mana eh, orang yang jomblo itu adalah orang yang tidak bisa mencintai dirinya apa adanya. Ya, mungkin teman-teman di sini ngalamin itu ya. Kena postinganku, FYP ku, terus mulai follow aku, gitu kan. Terus join lah di kelas ini. Itu. Nah, di dalam itu, ini fase 6. Fase 6 itu adalah pencerahan awal. Ya, pencerahan awal adalah fase di mana kalian tahu dulu, oh ya ternyata ada sesuatu nih di balik diriku yang belum beres, makanya menciptakan realita seperti ini atau belum menemukan jodoh gitu ya. Jadi fase pencerahan awal adalah fase tahu dulu dan menyadari bahwa oh ya ternyata kayaknya yang salah bukan pasanganku tapi aku. Yang salah bukan orang lain tapi aku. Ya, kalau teman-teman paham tentang materi yang aku jelaskan di e-course tentang victim dan kreator gitu ya. Kalian mulai sadar tuh, oh ternyata korbannya bukan aku. Allah itu bukan nggak ngasih aku jodoh aja, bukan. Allah tuh tahu kalau kita tuh belum siap aja gitu. Karena kalau dikasih sekarang, kalian belum sadar, kalian masih reaktif, ujung-ujungnya apa? Pertengkaran kan. Ujung-ujungnya apa? Bisa jadi KDRT kan. Ya mungkin kalian mempertahankan lah hubungan percintaan kalian atau hubungan rumah tangga kalian. Tapi dasarnya sudah bukan cinta lagi. Dasarnya bisa jadi apa? Harta atau anak gitu atau status itu kan sangat tidak nyaman gitu ya. Jadi kita harus beres dulu sama diri kita, habis itu baru kita mulai menemukan jodoh kita. Itu adalah fase-fase yang menurutku sangat krusial gitu ya. Jadi jangan terburu-buru untuk kita memutuskan untuk cari pasangan. Oh iya, jodoh nggak perlu dicari ya. Ini sering tak ulang-ulang. Jodoh nggak perlu dicari, dia akan datang sendiri. Oke, dia tahu. Setelah dia tahu, dia masuk ke fase ketujuh. Ya, fase ketujuh adalah fase di mana dia melakukan namanya emotional release atau dengan teknik menyadari emosi. Ya, jadi emotional release itu fase pertamanya adalah kita sadar dulu apa emosi atau energi yang sedang looping di dalam diri kita. Ya, nah yang itu tak apa namanya saya masukkan di dalam pola itu, pola yang harus teman-teman alami, harus teman-teman lakukan ya supaya bisa merilis semua pendamannya dengan cara menyadari gitu ya. Jadi cara menyadari adalah cara di mana kita tahu ya akhirnya kita tahu kita mengalami satu fenomena atau satu momentum yang namanya satori. Kita tahu ya, satori itu momen pencerahan namanya. Kita tahu kalau oh ini emosi, oh ini aku, oh ini pemikiran, oh ini aku. Ini pemikiran yang lewat dan aku adalah yang mendengarkan. Oh ini rasa dan aku adalah yang merasakan. Ya.
itu berbeda, tapi menjadi satu kesatuan. Ibarat kayak kalau guru itu sering bilang, guru itu sering bilang perumpamaan adalah lautan dan ombak gitu ya. Lautan sama ombak itu adalah satu kesatuan gitu ya. Jadi lautan adalah diri aslinya atau secara keseluruhannya dan ombak adalah fenomenanya aja, gerakannya aja gitu. Jadi kita kita sadar, oh ternyata ini adalah rasa yang harus kita rasakan gitu. Jangan pernah kita tolak. Oh ini adalah pemikiran yang harusnya kita dengarkan. Jangan pernah kita ambil tindakan atas pemikiran yang hadir dari identitas yang kita tidak sadari. Dalam case ini adalah identitas jomblo. Jangan sampai kita ambil tindakan tuh. Misalkan nih ya, misalkan contoh. Kan contoh ada, ini kan banyak kan cewek ya, masih 100% yang ikut ini cewek nih. Satu orang tok cowok ya dan dia nggak ikut, belum ikut Zoom meeting karena ada kerjaan ya Mas Pande. Nah, jangan sampai nih nanti suatu saat kalian punya dapat kenalan nih cowok menarik gitu ya, menarik. Terus karena kalian tidak bisa menyadari identitas si pencari cinta atau si jomblo ini, muncul nih pemikiran ah ajak makan ah gitu. Gitu. Nah, itu pemikiran yang datang dari identitas si jomblo ya. Ketika identitas itu tidak tersadari, maka kalian ambil tindakan terhadap itu, maka kalian sedang memerankan identitas si jomblo itu atau si pencari cinta itu. Dan itu hasil pasti tidak akan baik ya. Karena apapun tindakan yang kita lakukan atas dasar pemikiran yang berawal dari identitas yang kurang tepat, maka itu hanya akan mempertegas identitasnya gitu ya. Dia hanya akan mempertegas identitasnya tersebut. Jadi penting untuk kita menyadari pikiran, menyadari perasaan gitu ya, menyadari semua fenomena yang terjadi. Jangan sampai kita reaktif. Kalau reaktif, kita akan looping tuh di identitas yang sama gitu ya. Dia menyadari emosi di fase 7 ya. Ini sudah aku ajarkan di kelas, lakukan semua, jangan sampai ada yang di skip ya. Kalau kalian paham tentang motif dan niat ya, jadi jangan sampai kalian ikut kelas ini punya motif untuk mencari jodoh. Karena aku bilang, jodoh akan datang sendiri. Jadi yang dia harus dilakukan adalah apa? Niat aja sungguh-sungguh ya. Niat itu bukan bukan aku niat ikut kelas untuk mencari jodoh, bukan itu loh ya. Itu bukan niat loh, itu motif. Jadi niat yang sebenarnya adalah kesungguh-sungguhan kita. Aku benar-benar berniat, aku benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjalankan polanya. Ya, makanya aku bilang itu lakukan 21 hari ke depan. Kalau misalkan ada yang ke skip saat misalkan di hari ketujuh luput gitu, ulangin dari pertama. Itu apa? Untuk melatih kesungguh-sungguhan kalian gitu ya. Nah, misalkan ternyata di suatu fase di mana kalian tuh ngerasa ngerasa aduh ini beneran nggak sih, bisa nggak sih kayak gini nih aku melakukan ini bisa berhasil nggak ya. Nah, itu kan pemikiran tuh masuk, muncul kan pemikiran kan. Nah, pemikiran itu adalah identitas lama kalian yang memanggil-manggil, udah nggak usah shifting, nggak usah kamu jomblo aja deh. Gitu. Jadi itu jangan diturutin, didengerin aja. Kasih jeda 5 menit ya. Nanti lama-lama pemikiran tuh hilang dan tetap lakukan polanya, gitu ya. Jadi aku tidak akan memberikan dogma ke kalian kalau kalian tidak melakukan ini maka kalian tidak akan mendapatkan jodoh. Enggak, jodoh itu misteri. Tapi aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau jangan sampai terjebak di pemikiran yang itu berasal dari identitas kita yang lama gitu ya. Ya. Salah satu ciri-cirinya adalah aduh skip aja deh polanya, ngapain sih jalan pagi, ngapain sih mirroring, ngapain sih buangin baju-baju yang KW gitu. Nggak ada gunanya. Itu kan nggak ada hubungannya. Itu berasal dari identitas kita yang lama tuh. Yang belum mau, belum terima. Ya. Karena memang merubah identitas itu rasanya pasti nggak nyaman. Ya, karena itu adalah identitas yang kalian selama ini huni gitu loh. Yang selama ini kalian huni. Itu pasti rasanya nggak nyaman. Ketika rasa tidak nyaman itu dialami, ya dia akan cair sendiri. Ya, dia akan cair sendiri. Oke, itu fase 7 ya. Fase menyadari emosi. Lakukan polanya kalau kalian mau bertransformasi. Ya.
Terus setelah dia mengalami semua rasanya, masuklah dia fase ke-8. Fase ke-8 adalah fase di mana dia terlahir sebagai makhluk cinta. Ya, kalau kalian sering nonton-nonton konten-konten spiritual, itu ya ini yang tak namakan sebagai eh, kelahiran kedua, gitu ya. Dan yang pernah dengar nggak itu? Fase kelahiran kedua, terlahir sebagai dirinya yang asli, gitu ya. Dulu aku pernah bikin tuh sama Ivan, sama Mbak Adel, sama Mbak Ica. Namanya Becoming the New You, gitu. Terlahir sebagai dirimu yang baru, atau sebenarnya yang asli, yang lepas, sudah lepas dari emosi dan traumanya. Nah, itu. Fase kelahiran kedua, dia terlahir kembali sebagai makhluk cinta. Ya, makhluk cinta itu apa sih? Gampangnya gini loh, makhluk cinta adalah makhluk diri kita yang asli sebenarnya. Seperti ketika kita baru lahir, gitu kan? Itu kan kita kan masih bayi tuh. Nah, pada saat kita masih bayi, orang ketika ngelihat kita, itu kan rasanya kan kayak sayang gitu, pengen nyiumin, pengen gendongin, kayak rasanya kayak magnet gitu loh. Kita kan jadi kayak magnet gitu loh buat orang-orang di sekitar kita. Itu sebenarnya diri kita yang asli sebelum kena yang namanya emosi, sebelum kena yang namanya trauma gitu-gitu kan. Sebelum kena yang namanya labeling macam-macam. Itu sebenarnya diri kita yang asli. Kita adalah orang yang menarik cinta karena kita adalah makhluk cinta itu sendiri. Gitu. Nah, di sini tak ceritakan dia mulai berinteraksi gitu ya, berinteraksi dengan banyak orang, terus orang-orang itu mulai nyaman ya, mulai nyaman dengan dirinya, mulai nyaman dengan keberadaannya, gitu kan. Nah, itu kan membuka peluang tuh buat kita tuh menjalin hubungan, tapi kita menang milih, nggak kayak yang awal pertama itu. Kita hanya modal berani, terus kita pacaran, gitu kan, ujung-ujungnya bertengkar, ujung-ujungnya putusan lagi. Bahkan kalau parahnya mungkin sudah menikah terus cerai, itu jangan sampai gitu. Jadi ketika kita sudah mulai apa realize dengan semua pendaman-pendaman emosi kita, dengan semua trauma kita akan terlahir sebagai makhluk cinta dan orang lain tuh pasti akan merasakan kenyamanan ketika berada dekat kita. Dan potensi untuk orang tuh jatuh cinta kepada kita itu lebih besar daripada sebelumnya, gitu kan? Yang tak ceritakan di sini sebagai apa setiap orang dekat sama si makhluk cinta ini, dia rentan untuk jatuh cinta gitu ya. Sampai akhirnya si makhluk cinta ini kebingungan gitu kan. Aduh gimana nih, banyak banget nih yang jatuh cinta sama aku nih gitu. Mana akhirnya dia buat sayembara lah ceritanya. Ya, sayembara itu fase 8. Fase 8 ketika dia sudah kokoh identitasnya sebagai makhluk cinta, ya dia buat sayembara dan yang ikut ini ceritanya nih ya fiksi ada hiperbolanya juga gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke itu ikut semua, ikut sampai apa namanya di lingkungan kerajaan gitu, pebisnis sukses dan sebagainya itu sangat mungkin terjadi gitu. Hiperbola tapi sangat mungkin terjadi. Nanti habis ini aku akan upload ya konten tentang perjalanan cintaku ya. Ini mungkin relate dengan ini gitu. Jadi eh, ketika kalian bisa lahir sebagai makhluk cinta, maka kalian akan menang milih tuh. Kalian akan tahu, oh aku maunya pasangan yang seperti ini. Kalian pernah nggak apa namanya lihat kontenku di IG gitu ya, kontenku di IG kan memang aku sengaja tuh bikin kontroversial supaya aku membagi separasi gitu ya. Orang yang mau belajar tentang ini sama enggak gitu kan. Pasti ada tuh salah satu komennya, ah aku belum dapat jodoh karena belum ada yang cocok aja, aku sangat selektif gitu ya. Pertanyaanku cuma satu, ada nggak yang mau diseleksi? Ada nggak? Kalau nggak ada jangan ngomong dulu. Pilihannya ada apa enggak gitu loh, ya kan? Pertanyaan dasar kan sebenarnya itu. Aku sangat selektif memilih pasangan. Iya, masalahnya ada nggak gitu yang mau dipilih? Oke, ternyata ada. Ada nih, oh, sosok yang ideal buatku. Mau nggak dia sama kalian? Gitu. Mau nggak sama orang yang komen, aku maunya seleksi itu, mau nggak? Hampir 100% nggak mau. Buktinya apa ya? Ya nggak ada kan, emang. Nah, itu. Ada bang yang mau. Itu. Banyak cuma saya aja yang nggak mau sama dia. Oh gitu. Ya itu. Intinya nggak pas aja frekuensinya. Gitu. Jadi
Nah, fase 9 itu fase di mana dia membuka diri untuk menerima, ya, untuk menerima cinta, tapi dia menang milih, dia bisa memilih. Nah, dia merahasiakan tuh apa namanya kriterianya. Ini mungkin teman-teman kalau sudah pernah bahas tentang sudah pernah nonton tentang aku yang bahas cara memilih jodoh ya. Ya, ini ada tips untuk supaya teman-teman tuh bisa memilih jodoh. Kriterianya tuh ini sebenarnya. Kriterianya adalah ketika kita menemukan seseorang yang dia memiliki kualitas pendengaran yang baik. Kualitas pendengar itu bukan dalam artian budek atau jernih ya pendengarannya. Tapi ketika dia mendengarkan seseorang, ya, dia tidak melakukan judgement terhadap orang itu, ya. Kenapa kok dia bisa melakukan itu? Karena dia juga bisa mendengarkan suara di kepalanya. Itu adalah ciri-ciri orang yang sadar, gitu ya. Terus yang kedua, dia bisa hadir sebagai ruang di mana setiap fenomena ini terjadi di kehidupannya. Ya, mau itu fenomena yang baik atau fenomena yang buruk. Ya, ketika dia baik dia nggak over exciting, ketika dia buruk dia tidak terpuruk. Gitu. Dia karena dia adalah ruangnya. Jadi biasanya ekspresinya adalah dia tenang santai orangnya, nggak ngegas gitu, loh. Nggak agresif, nggak reaktif. Nah, itu kriterianya sebenarnya. Ya, di banyak orang yang daftar untuk ikut sayembara itu, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya orang-orang peserta itu hanya membicarakan tentang kebaikan-kebaikan dan kebaikannya dia, ya, atau kekayaannya dia atau apapun itu. Ya, ini teman-teman tips ya buat teman-teman ya ketika nanti ketemu sama orang. Kalian harus paham ini. Ketika orang membicarakan tentang kebaikannya dia, itu sebenarnya ada shadow yang ditutupin di baliknya. Nah, misalkan dia orangnya ini contoh ya, contoh misalkan dia orangnya penolong, ya. Sebenarnya shadow di balik itu adalah dia ingin ditolong. Dia sangat ingin ditolong. Ekspresinya adalah dia menolong orang, dia menolong orang, dia menolong orang. Gitu, gitu. Jadi orang yang misalkan contoh orang yang tidak sadar dia bersedekah atas motivasi si Yusuf Mansur misalkan Ustadz Yusuf Mansur gitu. Kamu sedekah biar kaya gitu, gitu kan? Contohnya nih, dia sedekah nggak kayak kaya. Sebenarnya dia sedekah untuk supaya kaya, bukan karena dia ikhlas aja. Padahal sedekah yang diterima adalah sedekah yang ngeflow, yang ikhlas, gitu, yang memungkinkan potensi untuk kita menarik kekayaan. Tapi kalau dia punya motif, ya, dia motif untuk bersedekah untuk kaya itu nggak akan kejadian. Tuh, jadi gitu. Jadi ketika kalian menemui seseorang yang kelihatannya baik banget, dia sedang nutupin aja tuh, nutupin keburukannya di baliknya dia. Tuh hati-hati. Oke? Nah, sampai dia masuk ke ya setiap orang yang ngomong sama dia itu menceritakan tentang kebaikannya, kapasitasnya, kapabilitasnya, semua diceritakan. Si makhluk cinta, ya, si makhluk cinta ini akhirnya sadar, oh iya, ini nih orang yang masih lekat dengan egonya ini. Dia hanya menceritakan tentang dirinya, dirinya, dan dirinya. Tentang aku. Itu adalah indikasi di mana dia sedang lekat dengan egonya. Ya, jadi ego itu kalau kalian sadari ya, entah itu dia egonya orang baik, entah itu ego konsep dirinya adalah dia orang yang tidak baik, ketika dia lekat, itu sama-sama menciptakan penderitaan dalam kehidupannya dia. Ya, jadi kalau kalian tidak ingin, kalau kalian ingin terlepas dari penderitaan, maka kalian harus memberi ruang atau jarak atau jeda antara diri kalian yang asli, yang merasakan atau yang menyaksikan dengan ego kalian. Ego ini nggak mungkin hancur kok, enggak. Dia hanya berganti-ganti aja. Identitasnya akan berganti-ganti aja. Hanya sebatas kayak fenomena aja. Padahal kita adalah nomenanya, kita adalah sesuatu yang tepat gitu loh. Atau yang menyaksikan itu. Nanti kapan-kapan aku bahas lah tentang ini. Ya, sampai akhirnya nggak sengaja ada peserta terakhir. Ini fase 10. Fase 10 adalah fase di mana dia ngalir untuk menerima jodoh yang tidak disangka-sangka. Ya, mungkin kalau ini mayoritas mungkin Islam ya. Orang Islam itu kan pernah, aku lupa ya ayat itu surat Al-Quran ayat berapa itu. Tapi aku pernah baca bahwa ketika kita berada di fase takwa, maka Allah akan memberikan apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, takwa itu kan bahasa Arab kan.
bahasa Arabnya takwa ini kalau misalkan diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya adalah consciousness ya, consciousness. Kalau consciousness diterjemahkan sebagai bahasa Indonesia artinya apa? Kesadaran. Berarti ketika orang ini mulai sadar, maka sesuatu itu akan datang ke kehidupannya dia secara tidak disangka-sangka. Rezeki, keberuntungan, ya. Jadi selama masih ada diri atau ego yang berusaha dan mengharapkan sesuatu hasil yang dia sangka itu tidak akan pernah terjadi. Ya, dia harus stay di kesadaran, dia sadar, ya dia jalannya ngeflow aja, santai, maka sesuatu yang tidak disangka-sangka itu akan datang ke kehidupannya dia. Nah, ini simbolnya adalah ceritanya ada orang lewat gitu kan. Orang lewat, dipikirnya itu peserta terakhir. Itu dipanggil lah sama si jomblo ini, masuk dong. Kamu ikut sayembara ya gitu, ditanyain. Terus orang yang lewatnya ngomong, oh enggak, aku enggak ikut sayembara. Katanya. Aku cuma lewat di depan rumahmu. Terus apa? Terus ya kamu nyuruh aku masuk ya aku masuk gitu. Masuk ya masuk. Akhirnya, oh iya ya, maaf ya gitu. Nggak sengaja katanya. Nah ini ketidaksengajaan. Ya, kalau kalian peka, banyak di kehidupan kalian yang membawa ke kehidupan kalian yang lebih beruntung atau yang lebih baik, itu adalah itu diawali dengan faktor ketidaksengajaan, gitu ya. Ketidaksengajaan. Karena di dalam ketidaksengajaan itu terdapat kemungkinan yang tanpa batas sebenarnya, gitu ya. Selama kita masih berada di mode yang tegang, kita mengharapkan sesuatu hasil yang mutlak atas ide apa atas diri apa usaha dari diri kita yang sangat keras itu gitu ya, maka hasil yang kita harapkan itu bisa apa ya istilahnya itu potensi untuk kita dapatkan berhasil itu sangat kecil gitu karena apa kita hanya autopilot aja gerakan kita, gerakan dari kalau contohnya di sini adalah gerakan dari si jomblo yang penakut itu dia autopilot aja gitu. Jadi ketika kalian bisa sadar, terus kalian mulai relax gitu ya, mulai ngeflow jalannya, itu hasil yang tidak disangka-sangka akan datang ke kehidupan kalian. Seperti itu. Dan akhirnya mereka menikah, mereka si jomblo ini singkat cerita tahu kalau si makhluk cinta ya sekarang identitas sudah jadi makhluk cinta, tahu kalau oh ternyata si orang ini adalah kriterianya gitu kriteria yang selama ini dia cari ya orang yang memiliki kualitas pendengaran yang baik yang bisa menerima semua sensasi di kehidupannya dengan cara apa dengan cara ketika dipanggil dia datang gitu ya kalau kalau malu kan enggak kan dia enggak akan masuk kan ya dia datang aja dia ngalir dia ngikutin aja terus ketika si makhluk cipta ini cerita panjang kali lebar dia bisa mendengarkan dan dia bisa ngasih feedback itu yang menenangkan nah itu. Terus akhirnya si orang yang peserta terakhir ini yang nggak sengaja jadi peserta terakhir, ya dia hanya ngeflow dan nerima aja. Karena dia sudah dia dia orang yang sadar dan dia merasakan cinta yang sangat kuat dari si makhluk cinta ini. Ya, yang aku harapkan teman-teman bisa berada di fase stage ini, gitu ya. Stage di mana kalian tuh memberikan vibrasi cinta buat orang sekitar, gitu ya. Nah, akhirnya mereka menikah dan pernikahannya bahagia, gitu. Bukan didasari oleh ingin memenangkan ego supaya aku bisa ngomong ke keluarga aku kalau oh aku udah nikah gitu ya supaya nanti kalau lebaran ditanyain udah nikah belum udah gitu enggak bukan buat itu bukan buat itu tapi menikah adalah fitrahnya ya buat kita bahagia bukan buat memenangkan ego karena itu adalah janji Tuhan janji Allah gitu ya. Menikah untuk menemukan kedamaian seperti itu. Nah sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Aku ini baru pertama kali nih Zoom meeting. Aku masih agak kagok. Kalau mau tanya ini aja apa raise hand atau ketik dulu nanti aku unmute. Aku unmute. Terserah mau tanya tentang fase ini. Kalian mau sharing sedang berada di fase yang mana? Atau misalkan mau tanya tentang pola-pola yang aku ajarkan atau materi course, terserah. Silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak, aku matiin nih.
Kok senyum-senyum aja. Yang lain open mic, open ini dong. Kalau misalkan bisa ya, open kamera dong, biar aku bisa tahu teman-teman. Oh ya, Mbak Lia. Oh ya, oke. Silakan Mbak Lia. Open mic ya. Ya, halo, selamat pagi semua. Pagi, Mbak Lia. Iya, Mas. Jadi gini ya. Jadi yang sebenarnya yang menentukan eh, jodoh kita atau pasangan kita itu sebenarnya realita atau cerminan dari kita sendiri ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita eh, apa yang ada di dalam diri kita itu tercerminnya nanti itu di pasangan kita gitu kan ya konsepnya. Iya, itu. Kemarin tuh aku barusan apa ya? Barusan ngupload tentang law of attraction jodoh gitu ya. Jadi law of attraction tuh namanya hukum tarik menarik ya. Jadi yang menarik realita di kehidupan kita itu adalah pola energi yang looping di kehidupan kita. Ketika pola energinya adalah atau emosinya adalah emosi sama energi sama ya. Energi itu adalah emotion. Emotion itu adalah energi in motion atau gerakan energi yang ada di batin kita. Jadi pola energi itulah yang menarik realita di kehidupan kita. Misalkan kita terjebak di eh, energi yang stuck adalah energi kesedihan. Kita hanya akan menarik orang-orang yang membuat kita sedih. Itu hukum alamnya tuh kayak gitu tuh. Ketika emosi yang looping di batin kita adalah emosi kemarahan, gitu. Kita hanya akan menarik orang-orang yang akan membuat kita marah. Gitu. Kenapa kok Allah tuh nyiptain sistem kayak gitu? Ya supaya kita sadar, kita mengalami yang namanya malam gelap jiwa, kita sadar, kita tercerahkan, sudah hidup kita akan damai. Gitu. Kurang lebih gitu Mbak Lia. Jadi kualitas pola energi kita yang yang looping di batin kita, itulah yang akan tercermin di realita kita di eksternal, termasuk dalam hal menarik jodoh. Sebenarnya kalau dibilang magic banget enggak sih, law of attraction itu. Gampangannya gini, gampangannya eh, misalkan aku menarik jodohku, gitu kan. Kenapa kok aku bisa menarik jodohku? Karena jodohku ini tertarik sama aku, gitu kan. Tertarik dengan kepribadianku. Sebenarnya sesimpel itu, ya. Karena dia tertarik. Kenapa kok dia tertarik? Karena aku menarik, gitu. Oke. Mas, Kurang lebih sama gitu. nggak? Sama kayak misalnya kayak afirmasi itu gimana, Mas? Terkonek nggak sama kita itu juga kan afirmasi, manifestasi kayak gitu tuh juga sama nggak sih sama yang law of attraction itu tadi? Iya. Jadi gini, aku itu eh, mendalami afirmasi itu udah lama. Jadi kalau misalkan teman-teman baru awal memahami tentang afirmasi, sebenarnya afirmasi itu kan sama kayak doa gitu kan dia. Itu kan. Jadi kayak kita eh, mengharapkan sesuatu hasil dengan cara mengatakan atau bervisualisasi di pikiran kita gitu. Tapi manifestasi atau afirmasi yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu sifatnya manipulatif. Ya, dia hanya afirmasi saat itu, saat dia meditasi atau saat dia berdoa, dia hanya mengatakan kepada dirinya atas apa yang dia inginkan, atas apa yang ego dia inginkan. Padahal realitanya enggak, gitu ya. Jadi afirmasi ketika itu dilakukan oleh ego yang ingin lari dari perasaan yang selama ini dia tolak, maka realitanya akan sama aja, bahkan lebih besar momentum untuk dia merasakan emosi yang selama ini dia tolak dengan cara afirmasi. Gitu. Jadi hati-hati dengan afirmasi karena kalau itu motifnya adalah untuk lari dari perasaan tidak nyaman, maka perasaan tidak nyaman itu akan datang ke kehidupan kita dengan nuansa yang lebih keras gitu. Lebih momentumnya lebih keras. Oh, jadi Gitu. afirmasi itu lebih ke ego ya, Mas ya? Apa mengafirmasikan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan sebenarnya kayak gitu kan ya, Mas Fahmi ya? Sama aja sebenarnya apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan tuh sama aja Mbak Lia. Gitu. Oh, Jadi itu adalah gerakan dari ego gitu. Nah, oke. jadi bedanya afirmasi sama sama apa sama menyadari emosi adalah ketika kita udah beres dengan emosinya kita nggak perlu afirmasi lagi otomatis ya
Otomatis lalu lintas pemikiran di kepala kita ini udah otomatis baik semua. Itu udah Oh, otomatis. Jadi yang perlu kita lakukan adalah meruntuhkan yang namanya ego itu dulu. Ya, ketika oke. egonya runtuh, kondisi natural kita akan berjalan secara otomatis. Jadi Hmm. baik itu dalam bentuk pikiran, pemikiran yang datang, yang awalnya kita memaksakan nih, aku kaya, aku punya pasangan yang baik gitu-gitu. Itu kan memaksakan kan. Itu sudut pandang yang sedang berbicara adalah ego kan. Tapi ketika ego itu sudah runtuh, otomatis dia akan muncul sendiri. Otomatis kata-kata itu akan Oke, muncul sendiri seperti itu. Jadi penting untuk kita menyadari ego dulu supaya dia runtuh. Maka kita tidak perlu lagi afirmasi karena otomatis ya lalu lintas pemikirannya akan berganti sendiri ke hal-hal yang positif seperti itu. oke. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Terima kasih. Sama-sama Mbak Lia. Ada lagi yang lain karena jam 10 ini istriku mau Zoom juga tentang program Secret Body Resetnya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau diet dengan cara menyembuhkan emosi ini istriku coachnya. Ini dia. Sama teman-teman kalau besok yang di Malang misalkan ada waktu ya. Besok sore itu kita ada ngadain event di Unggul, di Unggul Mbak Nia. Mbak Nia kan Singosari ya, itu kan dekat dari Unggul tuh. Itu kita menyadari emosi yang namanya kecemburuan. Itu bakal pecah banget tuh dan rame biasanya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Mbak Nia ikut ya besok ya? Wah, sampai ketemu besok Mbak Nia. Sudah Iya, pernah? ikut insya Allah. Oh ya, oke oke. Mbak Lia juga datang besok gitu. Oke, 5 menit lagi. Ada yang mau tanya? Kamu diam. Saya Kak. Oh iya, oke. Udah. Mbak Dia, gimana Mbak Dia? Oh, itu tadi ada yang duluan sih. Bisa dulu deh. Yang Mbak Dia open nggak mic apa-apa aja Mbak deh. Dia, monggo. Oh ya Mbak Dia dulu deh. Oh ya, maaf. Itu ya kan ada yang Kak. Sebelum Tuhan berkehendak kan ada juga keinginan yang kehendaki Tuhan. Kayak misalkan kalau yang saya lihat dari Mas Fahmi waktu bilang aku pengen nikah banget kan. Nah, ada kan di video itu yang aku pengen nikah Iya, banget Tuhan kayak gitu kan. iya, Itu terjadi kan karena pertama Mas Fahmi ada kehendak dulu kan, iya, kehendak untuk co-kreator itu kan, lalu itu diselaskan kan dengan Tuhan dan iya, keinginan itu ternyata dikehendaki sama Tuhan. Nah, iya, itu kalau di sini itu maksudnya penjelasan yang lebih gampang itu gimana loh? Kayak tadi kan ada afirmasi, visualisasi, biar keinginan kita itu kayak Mas iya, Fahmi dikehendaki dan yang awalnya tuh kita berkehendak dulu itu bagaimana ya penjelasan yang lebih di spesifik di jodoh gitu iya. ya Jadi itu kalau sih. keinginan itu adalah ekspresi dari ego, kalau kehendak itu adalah ekspresi dari ketuhanan. Ya, tidak ada yang salah dengan keinginan. Yang salah adalah ketika kita melekat dengan keinginan atau eh, hasilnya. Ya, ketika kita melekat dengan keinginannya sama hasilnya. Jadi ketika ada muncul keinginan, ya, keinginan muncul, hal yang satu-satunya hal yang perlu kalian alami adalah rasa di balik keinginan itu. Misalkan aku ceritakan tentang katarsis doa ya, di materi katarsis doa. Ya, ketika aku berdoa, ya Allah aku pengen banget nikah sama Astri, gitu ya. Sebenarnya di situ aku nggak sengaja, aku belum belajar kayak gini-gini nih. Aku nggak sengaja, aku mengalami semua rasa terkait dengan keinginan itu, gitu. Jadi ketika rasanya sudah dialami, emosional gapnya runtuh, gitu ya, maka keinginan akan berubah jadi kehendak, gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Ada lagi, Mbak Dia sudah jelas. Jadi ketika ada keinginan mau mau aku ikut ini nih, aku ikut apa namanya, ikut sesuatu nih buat supaya aku dapat jodoh nggak apa-apa, ya. Tapi kalian harus sadari dulu apa rasa di balik keinginan itu. Ketika rasanya sudah kalian bisa alami secara total sampai netral, ya, maka apa? Maka emosional gapnya runtuh. Ibaratnya kayak kalian berjalan ke satu tempat yang kalian belum pernah, ya. Kalau kalian baca di buku itu ya, buku Ultimate Energy itu,
satu tempat yang belum pernah kalian kunjungi sebelumnya, rasanya jauh tuh. Pas balik kan rasanya kan cepet kan. Nah, karena apa? Kalian sudah mengalami yang namanya emotional gap. Semua emosi di dalam perjalanan itu udah terlampaui sama kalian. Maka keinginan berubah jadi kehendak dan kehendak itu sifatnya kayak cepat gitu loh, instan. Seperti itu. Jadi tidak ada yang salah dengan keinginan. Ada lagi menanyakan 2 menit lagi nih. Istriku udah siap-siap mau mau Zoom selanjutnya. Ini Mbak Ajeng tanya, ini lebih ke pemikiran filsafat objeknya, open mic aja deh, ngomong langsung nggak apa-apa. Objeknya adalah pemikiran itu sendiri, aku nggak paham nih, ngomong aja. Mbak Ajeng bisa ngomong nggak Mbak Ajeng? Aku coba cerna ya. Ini lebih ke pemikiran filsafat objeknya adalah pemikiran itu sendiri, pemikiran yang ditulis untuk debat lintas abad, memaksa kita berpikir pelan dan sadar itu aja. Aku nggak paham pertanyaannya, nggak paham. Tapi intinya gini, ya, ketika ajaran seperti ini hanya di di dimaknai sebagai simbol aja, kalian tidak akan pernah bisa mengaplikasikannya di kehidupan nyata, gitu ya. Jadi jangan terjebak sama pemikirannya, jangan terjebak sama konsepnya. Ini sebenarnya gampang, ya. Pokoknya kalian ngalamin dulu emosi dan kalian sadar, oh ternyata ini emosi, ini aku yang merasakan. Sesimpel itu. Outputnya apa? Kalian nggak reaktif. Kalian punya kebebasan untuk memilih. Seperti itu, termasuk memilih jodoh. Gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin kita akan melakukan ini rutin ya, 2 minggu ke depan atau nanti kita lihat ya libur lebarannya seperti apa. Tapi aku pesan ke kalian, jangan sampai kalian skip polanya ya. Jadi tetap lakukan polanya, karena ketika kalian skip, ya itu akan menciptakan momentum di mana ya sudahlah, ya sudah aku nggak mau dah gitu. Itu identitas kalian aja sebenarnya, identitas kalian yang nggak kepengen shifting gitu ya. Jadi ketika awal-awal nih mumpung masih semangat, lakukan sesuai dengan timeline yang tak berikan. Jangan pernah ada di skip. Kalau misalkan ternyata luput, ya ulangi lagi dari awal. Untuk apa? Untuk supaya melatih kesungguh-sungguhan kalian. Karena ini untuk kalian sendiri, bukan buat aku. Karena aku udah nikah nih, istriku nih. Gitu. Oke, teman-teman, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di Zoom meeting selanjutnya.